Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pada mata kuliah SKB atau Studi Kelayakan Bisnis. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Isnat Tiffany Barokaturusko, NIM 1705026084, dan teman saya Laili Nur Azlina, NIM 1705026045, dan yang terakhir ada Lia Ulia, NIM 1705026069. Kami akan menjelaskan tentang aspek risiko. Yang pertama, terkait pengertian risiko. Risiko adalah suatu kata yang sudah lazim kita dengarkan sehari-hari, biasanya berarti negatif karena berujung kepada suatu kerugian atau kegagalan. Apabila kita menilik menurut analisis investasi, risiko berarti adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Apabila dilihat dari pengertian umum, risiko adalah sesuatu yang dihadapi oleh seseorang atau perusahaan yang ada kemungkinan mengalami kerugian atau kegagalan. Selanjutnya akan dijelaskan terkait risiko yang tidak pasti dan manajemen risiko. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis risiko. Dalam menjalankan suatu perusahaan, tentu tidak lepas dari adanya ketidakpastian. Selain itu, ketatnya persaingan dalam dunia usaha mengharuskan pengusaha untuk cermat dan teliti dalam menghadapi resiko yang ada. Untuk itu, salah satu cara yang efektif dan efisien dalam menghadapi suatu resiko tersebut yaitu mengenali jenis-jenis resiko itu sendiri. Nah, jenis-jenis resiko sendiri itu ada 8. Yang pertama yaitu resiko perusahaan. Resiko perusahaan ini termasuk resiko inti, yaitu yang terjadi dalam perusahaan. Resiko ini terjadi pada suatu perusahaan dan berdampak pada kelangsungan suatu perusahaan. Misalnya aktivitas karyawan, sehingga dalam menjalankan atau mendirikan suatu perusahaan harus menerima karyawan yang jujur dan bekerja keras. Nah, yang kedua yaitu resiko keuangan. Dalam suatu perusahaan tentu harus ada pengelola keuangan sendiri. Itu untuk menjamin keberlangsungan suatu perusahaan itu sendiri, karena dalam perusahaan tentu dibutuhkan sebuah dana. Nah, yang ketiga yaitu resiko likuiditas, yaitu terjadi ketika adanya masalah macetnya tagihan dari pelanggan, sehingga akan mempengaruhi masalah ketersediaan uang tunai pada perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu resiko permodalan. Resiko permodalan ini terjadi akibat kerugian penjualan dan likuiditas yang menjadikan modal usaha berkurang. Resiko ini harus dihindari dengan cara memantau keberlangsungan penjualan. Yang selanjutnya yaitu resiko pasar. Resiko pasar ini terjadi akibat persaingan usaha dan gaya hidup konsumen. Dan berpindahnya tren atau gaya atau fashion dalam masyarakat. Ini harus dilihat suatu perusahaan untuk mengikutinya. Nah, yang selanjutnya yaitu resiko operasional. Resiko operasional ini adalah potensi penyimpangan dan hasil yang diinginkan karena tidak sempurnanya penerapan keputusan atau perubahan sistem akan mempengaruhi keberlangsungan usaha. Lebih jelasnya resiko operasional ini antara ekspektasi harus sejalan dengan realitanya. Nah, yang selanjutnya yaitu perubahan harga bahan baku, karena semakin sedikitnya ketersediaan bahan baku itu akan menaikkan harga bahan baku tersebut, sehingga akan menjadi resiko dalam suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ketergantungan pada supplier. Sebaiknya dalam perusahaan tidak terlalu menggantungkan ketersediaan bahan baku dari supplier, tapi harus bisa mencari bahan baku atau dari sumber langsung, sehingga tidak tergantung pada supplier, karena supplier sewaktu-waktu dapat kehabisan stok atau ada supplier yang tidak jujur, sehingga dalam perusahaan dianjurkan untuk memiliki sumber yang memiliki bahan baku itu sendiri. Terima kasih, kembali lagi bersama saya. Saya akan menjelaskan terkait antisipasi risiko.
Antisipasi resiko tentunya harus disiapkan oleh suatu perusahaan guna mengurangi kerugian atau kegagalan pada suatu perusahaan. Yang pertama ada antisipasi terkait SDM. Pada SDM biasanya terdapat permasalahan antara hubungan dengan top eksekutif, dengan tim inti, dengan para karyawan, dan seluruh elemen yang ada di suatu perusahaan. Lalu bagaimana perusahaan membangun komunikasi atau karyawan yang baik sesuai dengan visi misi suatu perusahaan? Yang pertama, harus ada perbaikan setelah ada kerugian ataupun kegagalan. Nah, pasti ini harus dilakukan. Dan yang kedua, keterbukaan terkait prestasi setiap karyawan. Yang ketiga, adanya sistem agar setiap karyawan mampu melangkah bersama-sama sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh pimpinan teratas. Nah, selanjutnya yaitu menjaga komunikasi setiap elemen yang ada di suatu tim perusahaan. Dan yang ketiga, motivasi agar setiap perusahaan mampu menyamakan motivasi setiap karyawan yang ada di dalamnya sesuai dengan visi misi perusahaan tersebut. Yang kedua, resiko terkait keuangan. Resiko pada aspek keuangan biasanya ini hal yang menjadi permasalahan utama suatu perusahaan mengalami kegagalan. Biasanya sampai gulung tikar, bangkrut, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana perusahaan mengantisipasi hal tersebut? Yang pertama, intinya adalah perusahaan harus memiliki dana cadangan. Apabila nanti perusahaan mengalami kegagalan, maka ada dana cadangan yang bisa digunakan untuk menutup kegagalan atau kerugian tersebut. Nah, yang kedua, apabila perusahaan akan mengambil hutang dengan perusahaan lain atau bank dan lembaga keuangan yang lainnya, yang pertama juga harus memastikan ada sumber dana lain untuk menutup hutang tersebut di lain waktu. Jadi pada intinya resiko aspek keuangan berujung pada dana cadangan. Nah, yang ketiga terkait resiko aspek pemasaran. Biasanya ini bermasalah dengan kebijakan pemerintah, perang harga, distribusi, kesalahan pada produk, dan lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana perusahaan menutup resiko tersebut? Yang pertama, terpenting adalah perusahaan harus memiliki strategi yang tidak dimiliki perusahaan lain, baik dari sistem distribusi, packaging, dan lain sebagainya, yang itu tidak dimiliki oleh perusahaan lain agar perusahaan tersebut mampu berjalan satu langkah jauh lebih cepat daripada perusahaan lain. Yang keempat adalah risiko aspek produksi. Biasanya ini bermasalah pada pemasok dan pengembalian barang dari konsumen. Intinya, perusahaan harus memiliki pemasok yang berkomitmen bagaimana menjaga barang sesuai dengan kualitas dari awal perjanjian dan menjaga harga sesuai dengan awal perjanjian. Karena apabila kualitas terjaga hingga tangan konsumen, maka bisa dijamin angka pengembalian akan jauh lebih berkurang. Yang terakhir adalah risiko aspek sistem informasi. Ini biasanya ini berkaitan erat dengan komputerisasi. Yang pertama, antisipasinya adalah perusahaan harus memastikan SDM pada bagian ini mampu menggunakan sistem informasi atau IT dengan baik. Maka berjalannya sistem komputerisasi akan sesuai dengan harapan dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua, perusahaan harus menyiapkan data manual apabila sewaktu-waktu data pada komputer hilang, perusahaan tersebut masih memiliki data manual yang akurat. Bahasan yang keempat adalah keterkaitan antara risiko dengan ketidakpastian. Munculnya risiko karena adanya ketidakpastian. Di sini ada 4 tingkatan dalam ketidakpastian. Yang pertama, tidak ada atau pasti. Jadi karakteristiknya yaitu hasil dapat diidentifikasi dan bersifat pasti. Yang kedua, ada ketidakpastian objektif. Dalam ketidakpastian objektif ini, hasil dapat diidentifikasi dan juga probabilitas dapat diketahui. Yang ketiga, ada ketidakpastian subjektif. Dalam ketidakpastian subjektif ini, karakteristiknya yaitu hasil dapat diidentifikasi, akan tetapi probabilitas tidak dapat diketahui. Yang keempat adalah sangat tidak pasti. Karakteristiknya yaitu hasil tidak dapat diidentifikasi dan juga probabilitas tidak dapat diketahui. Pembahasan yang kelima adalah
karena datanya resiko itu secara tiba-tiba, maka ketika resiko itu datang harus dapat dimanajemen atau dikelola dengan baik. Tujuan dari manajemen resiko ini yaitu untuk mengelola resiko, untuk mendapatkan hasil yang optimal. Biasanya, perusahaan itu mengambil resiko yang cukup tinggi karena di balik resiko yang tinggi itu ada potensi keuntungan yang diperoleh juga tinggi pula, atau dapat disebut dengan high risk, high return. Ada 3 proses dalam pengelolaan resiko. Yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko. Identifikasi resiko dilakukan untuk mengidentifikasi resiko yang akan terjadi pada perusahaan atau organisasi di kemudian hari terhadap bisnis yang kita jalankan. Nah, dalam identifikasi resiko ada teknik yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu dengan cara mengetahui atau mengidentifikasi dari sumber datanya resiko itu. Proses yang kedua yaitu evaluasi dan mengukur resiko. Evaluasi bertujuan untuk memahami seberapa tingkat resiko yang akan terjadi. Jadi memahami lebih dalam. Nah, ketika resiko itu sudah dipahami lebih dalam, maka dapat diminimalisir ataupun dikendalikan dengan baik. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur resiko. Yang pertama, menggunakan probabilitas. Yang kedua, yaitu membuat matriks. Yang ketiga, PAF, value at risk. Yang keempat adalah teknik durasi. Setelah resiko itu diidentifikasi, dievaluasi, dan diukur, kemudian resiko tersebut dikelola. Nah, dalam pengelolaan resiko ini ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu dengan cara penghindaran. Ketika resiko itu masih dapat dihindari, maka dengan cara penghindaran sudah cukup. Kemudian ketika sudah tidak dapat dihindari, ada teknik yaitu ditahan. Misal, ditahan ini maksudnya suatu perusahaan itu mengalami resiko, mendapatkan resiko. Nah, perusahaan itu untuk mengelola resiko atau menghadapi resiko itu masih bisa. Jadi perusahaan itu yang menanggung resikonya sendiri. Yang ketiga ada diversifikasi. Yang keempat ada transfer resiko. Ketika perusahaan itu mendapatkan resiko dan perusahaan itu tidak dapat menghadapi resiko itu, tidak mampu menghadapi resiko itu, maka dapat ditransfer ke perusahaan lain atau kerjasamanya yang sekiranya mampu untuk menghadapi resiko itu. Kemudian yang kelima ada pengendalian resiko, dan yang terakhir ada pendanaan resiko. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.